Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi terkait konstruksi jig stand pada mata kuliah Desain Jig and Checking Fixture yang kedua. Jadi sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrian Satria Tama dengan NIM 2923003. Dan saya Haris Abror 29230007. Dan saya dengan Muhammad Ubaidillah dengan NIM 29233023. Di sini ada daftar isi atau pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yaitu yang pertama ada apa itu jig and checking fixture, lalu komponen jig and checking fixture, lalu yang ketiga ada konstruksi jig stand, lalu yang keempat ada langkah-langkah menggambar stand support plate, lalu yang kelima ada langkah-langkah menggambar stand frame, dan yang terakhir langkah-langkah menggambar stand foot. Yang pertama ada apa itu jig and checking fixture. Jadi di sini jig merupakan alat yang digunakan sebagai tempat untuk memposisikan part yang ingin dirakit menjadi part supasi yang akurat dan konsisten. Maksud dari konsisten di sini yaitu jig tidak memiliki tingkat kelelahan untuk melakukan suatu penopangan pada part yang ingin dirakit, atau bisa dibilang jika dibandingkan dengan manusia, jig merupakan alat bantu yang memang diperuntukkan untuk melakukan bantuan dalam penyambungan baik dari las, rivet maupun baut. Kemudian di sini ada checking fixture. Checking fixture sendiri merupakan alat yang digunakan sebagai tempat untuk memposisikan part baik dari proses permesinan atau hasil supasi untuk dilakukan pengecekan posisi bagian-bagian part tersebut. Mungkin kalau diartikan secara sekilas, gunaan dari jig and checking fixture sendiri hampir sama, namun terdapat perbedaan, yaitu jig digunakan untuk membantu memposisikan dan menahan benda yang ingin diasi. Bisa dibilang jig selalu digunakan dalam proses perakitan, sedangkan checking fixture jarang digunakan karena tugas dari checking fixture sendiri untuk memastikan posisi dari bagian-bagian part sudah sesuai. Jadi di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu komponen jig and checking fixture. Jadi untuk komponen utamanya yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada stand, base, dan yang ketiga ada lokator. Stand sendiri merupakan kaki dari jig and fixture yang berfungsi sebagai penyangga base dan lokator. Lalu yang kedua ada base. Base merupakan komponen dari jig and fixture yang berfungsi sebagai dasar penempatan lokator dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada lokator, merupakan komponen dari jig fixture yang berfungsi sebagai tempat meletakkan part yang akan disambungkan maupun dicek. Lalu di sini ada konstruksi jig stand. Di sini stand dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada stand support plate yang ada di bagian atas untuk berguna untuk menyangga base support plate. Lalu yang kedua ada stand frame. Stand frame itu batang yang menghubungkan stand support plate dan stand spot. Lalu yang ketiga ada stand foot, merupakan komponen yang paling bawah dari jig stand. Bentuk stand foot bermacam-macam seperti pad and adjuster dan lain-lain. Lalu di sini ada langkah-langkah menggambar stand support plate. Yang pertama memastikan ukuran dan bentuk stand support plate. Ukuran dan bentuk dibuat sama dengan base support plate. Hal yang digunakan biasanya ukuran 16 mm sampai 20 mm. Yang kedua, kan posisi support plate dibuat sama dengan base support plate. Yang ketiga, menggambar support plate. Dan kemudian di sini ada langkah-langkah menggambar stand frame. Menentukan ukuran tinggi stand frame. Ukuran tinggi didapatkan dari tinggi proses kerja yang didapatkan dari spesifikasi jig dan fixture. Kemudian dikurangi dengan tinggi lokator, base, dan komponen jig stand. Hal ini juga diperlukan untuk kerja gerak operator agar dipermudah. Yang kedua, ada menentukan benda stand frame. Bentuk stand frame didesain berdasarkan ukuran dan bentuk jig base.
stand frame harus mampu menyangga jig dan fixture, serta kokoh terhadap kemungkinan terguling karena adanya dorongan dari samping. Yang ketiga, ada menggambar stand frame. Setelah menentukan tinggi dan bentuk stand frame, selanjutnya menggambar stand frame bisa menggunakan CAD atau CAM untuk mempermudah penggambaran pendesain. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah menggambar stand foot. Yang pertama, menentukan bentuk stand foot. Bentuk stand foot yang akan didesain didapatkan dari spesifikasi jig dan fixture. Apakah akan menggunakan kepala baut dengan tatakan flat, flat langsung ke lantai, dikunci menggunakan anchor bolt, path adjuster, dan lain-lain. Hal ini dipengaruhi oleh material dari lantai tersebut atau base tersebut. Yang kedua, ada menggambar stand foot setelah menentukan bentuk stand foot. Hal ini juga sama seperti mendesain stand frame bisa menggunakan CAD untuk mempermudah pendesain. Next. Oke, jadi di sini ada materi selanjutnya yaitu prinsip perancangan jig and fixture. Lalu di sini ada daftar isi atau terkait pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yaitu pada halaman 7 sampai 8 terdapat prinsip konstruksi dasar, lalu di halaman 9 terdapat supporting dan locating, dan halaman 10 sampai 12 terdapat perancangan lokator untuk jig dan fixture. Oke, jadi di sini yang pertama ada prinsip konstruksi dasar. Di sini ada tool body yang merupakan sebagai landasan yang rigid berfungsi untuk meletakkan lokator, support, klem, ataupun komponen-komponen lainnya yang digunakan saat proses pemasinan. Jadi di sini ada tiga macam dari pembentukan tool body. Yang pertama itu ada cast tool bodies, contohnya cast iron, cast aluminium, dan yang kedua ada welded tool body, contohnya steel, aluminium, dan yang terakhir ada built up tool bodies. Lalu di sini ada yang kedua yaitu fastener. Fastener merupakan penyatuan berbagai jig maupun fixture yang terdiri dari baut, mur, pasak, dan sebagainya. Dan dari fastener sendiri juga terdapat jenis-jenis sendiri yaitu ada cap screw, set screw, thread insert, special post bolts and nuts. Lalu yang terakhir ada dowel and jig pins. Nah, dan di sini ada prinsip konstruksi dasar. Selanjutnya ada set block adalah alat bantu yang digunakan dalam proses setup posisi atau pemeriksaan pada suatu benda. Nah, di sini ada selanjutnya ada drill basing merupakan jig yang digunakan untuk memposisikan dan mengarahkan mata pahat untuk membuat maupun memodifikasi sebuah lubang. Dan di sini juga terdapat jenis-jenis penggunaan drill basing. Yang pertama itu ada renewable basing, dan lalu yang kedua ada slip renewable basing, dan lalu yang ketiga ada fixed renewable basing. Yang keempat ada press fit basing, dan yang terakhir ada linear basing. Hmm. Lalu di sini ada sporting dan locating. Pengertian locating memiliki beberapa makna. Locating yang berfungsi untuk menahan beban benda kerja dan menjamin penopangan yang kaku disebut penopang. Sementara lokator yang berfungsi untuk menghasilkan titik atau bidang referensi pada sisi benda disebut stopper. Di sini ada tujuan sporting dan locating. Yang pertama menghasilkan benda kerja yang akurat, yang kedua menjamin hasil yang presisi berulang dengan peletakan yang tepat dan penopang yang kaku. Di sini ada fungsi dasar sporting dan locating. Yang pertama menjamin posisi peletakan benda kerja. Yang kedua memastikan kemudahan proses loading dan unloading. Yang ketiga menjamin kondisi full proof. Terus di sini ada perancangan lokator untuk jig dan fixture. Lokator harus selalu bersentuhan dengan permukaan benda kerja selama proses pemesinan untuk menghasilkan penempatan yang akurat dan menjamin pengulangan. Yang kedua, ada jarak antar lokator harus didesain agar memberi jumlah lokator yang minimum dan menjamin kontak dengan seluruh permukaan benda kerja. Yang ketiga, ada peletakan lokator harus memastikan benda kerja bebas dari gangguan
gram, dan benda lain. Jika tidak bisa menjamin hal ini, maka lokator dipasang nonjol atau berelief. Kemudian ada perancangan lokator untuk jig dan fixer. Yang pertama ada duplikasi lokator. Duplikasi harus dihindari karena meningkatkan biaya dan dapat mengakibatkan ketidakakurat. Yang kedua, toleransi benda kerja. Aturan umum toleransi tool adalah antara 20% hingga 50% dari toleransi benda kerja. Toleransi lebih kecil dari 20% membuat biaya pembuatan tool tidak sebanding dengan peningkatan kualitas. Sedangkan toleransi di atas 50% tidak menjamin kepresisian. Jadi 20% hingga 50% adalah aturan toleransi untuk alat yang aman. Yang kedua ada lokator harus didesain untuk mencakup seluruh dimensi benda kerja yang mungkin dari batasan ukuran toleransi terkecil sampai terbesar agar pemotresan dapat dilaksanakan dengan baik. Next, perancangan lokator untuk jig dan fixture. Foolproof. Lokator harus memastikan bahwa benda kerja harus ditempatkan dengan posisi yang benar, karena jig adalah alat yang sangat me- yang sangat mempengaruhi akurasi dan kepresisian. Next. Sekian pemaparan materi 2 dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.